juga kita tidak mampu menggunakan sumber daya kita secara tepat. Itu yang dimaksud dengan penjelasan gambar ini. Semoga teman-teman bisa memahami sehingga kemudian terbiasa untuk menggunakan kata efisiensi dan efektivitas juga secara tepat. Teman-teman, ternyata kelas kita tinggal 10 menit. Karena kelas kita sudah berjalan 1 jam 50 menit sesuai dengan waktu yang ada di WISIK. Kita akan alokasikan semaksimal mungkin untuk bisa menggunakan waktu 10 menit ini. Nggak terasa ya? Iya kan, nggak kerasa kan? Karena kan sudah semangat belajar manajemen. Tapi bagi materi-materi yang belum dibahas, saya berharap teman-teman tetap bisa belajar sendiri ya. Belajar mandiri, semangat dan juga disiplin. Nah, di sini ada 4 fungsi manajemen. Kita tadi sudah membahas sejak awal yang dimaksud dengan perencanaan, pengorganisasian, proses memimpin, dan juga proses untuk mengontrol. Planning, milih tujuan yang tepat dan juga merencanakan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Itu yang dimaksud dengan planning atau perencanaan. Organizing, itu yang dimaksud dengan aktivitas untuk membagi tanggung jawab dan juga otoritas. Jadi kalau masih ingat tadi ada pertanyaan bagaimana caranya membagi wewenang atau membagi struktur organisasi dalam suatu organisasi yang punya umur karyawan, punya karakteristik karyawan yang hampir setara. Akan dibahas di proses untuk mengorganisasi. Karena di dalam organizing ini kita akan belajar untuk membagi tugas dan juga tanggung jawab sehingga kemudian bisa digambarkan di struktur organisasi. Jadi semuanya bisa paham mengenai bagaimana untuk mengorganisasi organisasi kita. Kemudian aktivitas untuk memimpin. Ada aktivitas untuk memotivasi, mengkoordinasi, dan juga menghidupkan organisasi kita. Kita nanti akan bahas di dalam modul yang terkait dengan pendelegasian dan juga pemberdayaan. Dan tidak lupa aktivitas untuk mengontrol, ngecek apakah kita sudah bisa mencapai tujuan kita. Kalau belum bisa mencapai tujuan kita, melakukan proses umpan balikan, aktivitas controlling. Oke. Saya cek dulu di chat box ada jempol yang sampai di sini. Efisiensi berhubungan dengan pencapaian tujuan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya, ya. Sedangkan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan. Betul, Mbak Dina. Time is money. Oke. Seperti rantai makanan saling bersautan. Yups, kata Mbak Fazura. Ini seperti rantai makanan. Planning akan mempengaruhi proses untuk mengorganisasi, akan mempengaruhi proses untuk memimpin, mempengaruhi proses untuk mengkontrol, dan juga kemudian mengkontrol akan mempengaruhi proses untuk merencanakan. Adanya simbiosis, kerjasama. Ya, saling menguntungkan. Bahasa Inggrisnya bikin bingung. Ayo, yang bahasa Inggrisnya bingung, nggak mau pakai slide ini nggak apa-apa. Ono neng gini. Baca ya. Oke, baik. Kita manfaatkan ya ketersediaan waktu yang masih ada. Masih 6 menit ke depan, tidak masalah. Nah, tadi ada yang menanyakan kan bagaimana proses pembagian. Saya lupa pertanyaannya spesifik tadi. Ini sebenarnya gambar yang kayak tumpeng ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata manajer, ingat ya, manajer itu yang melakukan aktivitas manajemen. Itu bisa dibagi menjadi beberapa kolom. Bisa dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kalau kita kalau kita lihat dari atas ke bawah, kita akan ketemu di situ ada Research and Development Department, Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kemudian ada Departemen Pemasaran dan Penjualan, ada Departemen Manufaktur, ada Departemen Akuntansi, juga ada Departemen Manajemen Material. Sebenarnya di situ menjelaskan bahwa kajian di dalam bidang manajemen bisa dibagi menjadi pemasaran, operasi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Ini kalau kita lihat di sini departemen yang terkait dengan departemen operasi bisa manufacturing, departemen itu kan operasi. Kemudian